Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan. Sampai dengan saat ini kami masih ada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Mari Tuhan tolong supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu pada kesempatan ini. Berkati hamba-Mu, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini pembacaan firman Tuhan untuk kita semua saya ambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-54. Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-54, demikian firman Tuhan. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara. Kita masih berada pada topik yaitu 12 penghalang atau pembunuh rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini episode yang kelima di bawah judul Melayani dengan Roh yang Salah. Melayani dengan Roh yang Salah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang Elia yang melayani dengan roh yang salah. Ketika kita membaca tentang Elia, maka kita menemukan dalam Alkitab bahwa Elia menurunkan api dari langit terhadap hal-hal yang tidak diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan ia menurunkan api dari langit itu dengan roh yang salah, yaitu roh yang keras. Dari beberapa terjemahan yang paling disukai dari kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi Bapak Ibu Saudara, yaitu terjemahan ILT, ya. Dikatakan demikian, dan ketika melihat itu, murid-muridnya Yakobus dan Yohanes berkata, "Apakah Engkau menghendaki kami menyuruh api turun dari langit dan membinasakan mereka seperti Elia juga melakukannya?" Nah Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan tersebut ada kalimat yang memperlengkapi kita, yaitu seperti Elia juga melakukannya. Dan memang Bapak Ibu Saudara, Elia melakukan hal itu. Sebagaimana dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Demikian firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, Elia melakukan hal itu. Dan Alkitab mencatat 2 kali Elia mendatangkan api dari langit untuk menghanguskan perwira dan pasukannya. Nah Bapak Ibu Saudara,
Berarti perwira pertama beserta 50 pasukannya ditambah perwira kedua beserta 50 pasukannya. Kalau kita jumlahkan ada 102 orang yang meninggal atau tewas di lahap api. Semua mayat itu tergeletak, hangus, hitam, legam. Juga tanah di tempat kejadian perkara atau TKP menunjukkan kalau 102 orang itu bukan dibakar oleh api dari obor, tetapi mereka semua seperti disembur oleh api dalam skala besar, sehingga mereka tidak sempat berlari jauh. Nah, hal itu terlihat dari posisi mayat yang berdiri di barisan mereka karena bertumpuk-tumpuk seperti tidak sempat untuk melarikan diri, bahkan tidak sempat melangkah dari posisi mereka berdiri. Jadi ada mayat perwira yang gosong, berdiri agak jauh dari 50 mayat lainnya. Nah, setelah itu di sebelah mayat perwira pertama ada mayat lagi. Diperkirakan itu mayat perwira lainnya. Dan sebelah lainnya lagi ada 50 mayat lainnya. Seluruh mayat itu hitam legam, berasap, dan tak lama kemudian angin gurun meniup ke 102 mayat itu sehingga sedikit demi sedikit terbawa angin dan lenyap. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada Yakobus dan Yohanes yang ingin juga seperti Elia untuk meminta supaya menurunkan api dari langit. Tetapi yang menarik ialah bahwa Yesus langsung menegur keduanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Yesus berpaling lalu memarahi mereka. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus memarahi mereka? Ini yang mengagetkan kita. Dari terjemahan ILT menuliskan sisi yang tidak tertulis dari beberapa terjemahan lainnya. Firman Tuhan bilang begini, namun sambil berpaling, dia menegur mereka dan berkata, kamu tidak memahami dari roh semacam apa kamu berasal. Lukas 9 ayat 55. Nah, Bapak Ibu Saudara, roh apa yang dimiliki oleh Elia? Sebelum membahas tentang roh yang dimiliki oleh Elia, kita bahas tentang roh yang dimiliki Yunus terlebih dahulu. Nama Yunus bin Amitai dari Gad Hefer muncul di kitab 2 Raja-Raja pasal 14 ayat yang ke-25. Setelah dalam kitab 2 Raja-Raja 14 ayat 25 itu, Yunus mendapat perintah dari Tuhan supaya pergi ke Niniwe. Kita bisa baca itu dalam Yunus 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita mulai dengan kota Niniwe, yang adalah kota terkemuka dan ibu kota terakhir Asyur. Terletak di tepi timur sungai Tigris atau di sebelah Mosul, Irak. Nah, kota Niniwe pernah menjadi kota paling perkasa di dunia sebelum direbut oleh Babel. Sejarah Asyur dan Babel kuno lebih banyak diketahui dari penemuan benda-benda purba di Niniwe ketimbang tempat-tempat lain berupa ukiran dan prasastinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang Yunus lakukan ketika mendapatkan firman pengutusan Tuhan ke Niniwe? Kita bisa baca itu dalam Yunus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini ada dua kalimat penting. Yang pertama, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Dan yang kedua, Yunus tidak berani pergi ke sana dan ia melarikan diri dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kedua kalimat itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yunus melarikan diri karena ia tidak berani pergi ke Niniwe. Pertanyaannya, mengapa Yunus tidak berani pergi ke Niniwe? Karena Yunus melihat kekejaman bangsa Asyur terhadap bangsa Israel ketika bangsa itu menjajah bangsanya. Selain takut, juga ada kebencian di dalam hati Yunus. Nah, itu yang menjadi masalah Yunus, mengapa ia tidak mau ke Niniwe.
Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah kita juga menemukan banyak masalah dalam gereja, bahwa orang-orang yang melayani di gereja itu mempunyai masalah hati. Masalah hati itu akan merusak dan membunuh rencana Tuhan. Gereja juga tidak terhindar dari orang-orang yang melayani dengan roh yang salah. Ada yang melayani dengan roh yang terluka, karena itu mereka akan melukai orang-orang yang mereka layani. Ada orang yang hobinya menimbun luka dan kekecewaan. Ada orang yang hobinya bergosip. Ada orang yang hobinya nyampah atau membuang sampah dan merusak apa yang sedang Tuhan bangun dalam gereja. Ada orang yang kalau khotbah marah-marah melulu, membuat jemaat terintimidasi, membuat jemaat merasa bersalah, sehingga jemaat harus hidup dengan menyeret luka masa lalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi persoalan terkait dengan kualitas hati seorang yang hidup dalam rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca secara keseluruhan dari kisah hidup yang disampaikan, maka kita menemukan bahwa dalam pelayanan dari para murid, sesungguhnya mereka betul-betul melayani dengan roh yang salah. Ada kebencian, ada semangat yang tidak seirama dengan hati Tuhan. Itu sebabnya ketika melayani tanpa roh yang seirama dengan Roh Kudus, maka itu merupakan suatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada saat seseorang melayani dengan roh yang salah, maka itu akan menjadi penghalang atau juga sekaligus menjadi pembunuh bagi rencana Tuhan dalam hidupnya dan juga dalam hidup orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita sangat penting untuk mengoreksi, mengevaluasi, melakukan perenungan yang mendalam untuk menyelidiki roh kita dalam upaya kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Jangan sampai kita ada pada posisi roh yang salah, roh yang terluka, roh yang penuh dengan kebencian, roh yang penuh dengan dendam, sehingga kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, maka sangat penting untuk kita bisa membereskan dan membersihkan hati di hadapan Tuhan, memohon Tuhan untuk terus membereskan dan membersihkan hati kita, agar Tuhan mengubah hati kita menjadi hati yang baru, hati yang taat, hati yang punya keselarasan dengan hati Tuhan di dalam tugas panggilan pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Supaya demikian hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini, mengingatkan kami supaya kami melayani Tuhan dengan roh yang tulus ikhlas, dengan hati yang baru yang diperbaharui oleh Roh Kudus. Kami melayani seirama dengan hatinya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi berkat bagi kami, dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami untuk terus setia melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.